Gagasan Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir menjadikan Kota Palopo sebagai kota wisata kesehatan. Sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Palopo seperti rumah sakit swasta dan pemerintah, serta 12 puskesmas di Kota Palopo sudah memiliki rest area untuk menciptakan kenyamanan pasien dan keluarga pasien. Rumah sakit Saweri Gading Kota Palopo diresmikan sebagai pencanangan rest area dalam mewujudkan Kota Palopo menjadi kota wisata sehat. Oleh banyak masyarakat, baik yang ada di Kota Palopo maupun yang ada di luar Kota Palopo, ya Allah. Berikan kami kesehatan, ya Allah. Berikan kami rasa persamaan, rasa persatuan, ya Allah. Untuk membangun Kota Palopo ini, menciptakan sesuatu yang berguna bagi seluruh masyarakat, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Diresmikannya rest area di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Saweri Gading Kota Palopo juga menandai peresmian rest area di semua pusat layanan kesehatan di Kota Palopo, di setiap puskesmas dan rumah sakit. Secara resmi meresmikan rest area seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palopo ini, yaitu puskesmas, 2 rumah sakit pemerintah, beberapa rumah sakit swasta, Bintang Laut, rumah sakit Siti Madia, rumah sakit Admedika, rumah sakit Mega Buana. Untuk mewakili seluruh rumah sakit itu, di tempat inilah Rumah Sakit Saweri Gading Kota Palopo, kita secara simbolis meresmikan semua itu pada pagi hari ini. Hari ini adalah merupakan pengecekan terakhir. Saya akan meresmikan dalam acara upacara ulang tahun Kota Palopo tanggal 2 Juli yang ke-20. Nanti akan saya resmikan Palopo sebagai kota wisata kesehatan. Rest area pada setiap layanan kesehatan tersebut merupakan tindak lanjut dari keinginan Bapak Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir yang ingin menjadikan Kota Palopo sebagai kota wisata kesehatan. Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir akan menjadikan Kota Palopo menjadi kota 1000 taman, di mana keberadaan taman-taman tersebut dapat dirasakan fungsi dan manfaatnya oleh masyarakat Kota Palopo. Dengan yang kami hormati, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kita menyaksikan beberapa doa, harapan dan ucapan selamat hari jadi Kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Andi Muhammad Bausawama Panyuki SHMH, Panglima Kodam 14 Hasanuddin, beserta keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin mengucapkan Dirgahayu Kota Palopo ke-20 tahun.
Semoga Kota Palopo menjadi tentram, nyaman, dan aman. Kota Palopo tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 untuk Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Tema 2 dekade Kota Palopo sangat menarik. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Sebuah tema yang relevan dengan semangat dari Pemkot Palopo yang ingin menciptakan suasana kolaborasi bersama dengan warganya. Semoga Kota Palopo terus makin maju, warganya makin bahagia. Sekali lagi selamat ulang tahun, salam hangat dari Balai Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi Kota Palopo yang ke-20 tahun. Semoga semakin maju kotanya, kompak, bahagia, dan sejahtera warganya. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Terima kasih. Salam hormat saya untuk seluruh masyarakat Kota Palopo. Saya Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku warga Kabupaten Palopo, selamat merayakan hari ulang tahun Kabupaten Palopo ke-20. Sehat-sehat terus untuk Anda sekalian. Semoga Palopo semakin maju, makin makmur, dan membahagiakan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Selamat hari jadi untuk Kota Palopo yang ke-20. Mudah-mudahan selalu terdepan, terbaik, dan makin mensejahterakan masyarakatnya, makin banyak inovasi, kuat ekonominya, dan tentunya maju bersama-sama. Mari bersinergi dengan kota-kota dan kabupaten di Jawa Barat. Semangat, selamat hari jadi Kota Palopo yang ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugito, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Palopo yang ke-20. Semoga di usianya yang semakin dewasa, Kota Palopo tetap mampu tangguh guna mendorong ekonomi yang terus tumbuh, serta menciptakan kota pelayanan dan jasa yang terkemuka di kawasan timur Indonesia dan mampu bermitra dengan desa-desa di sekitarnya. Mari percaya desa, karena desa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahman Hadi MSI, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi Kota Palopo yang ke-20. Semoga Kota Palopo semakin tumbuh menjadi kota yang bersih, indah, dan terus maju sehingga senantiasa memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan tidak hanya bagi warganya, tapi bagi siapa saja yang singgah di kota ini. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernard Dermawan Sutrisno, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi Kota Palopo ke-20 tanggal 2 Juli tahun 2022. Semoga di usia yang semakin dewasa, Kota Palopo tetap tangguh, mendorong ekonomi terus tumbuh, serta menggapai kota pelayanan dan jasa terkemuka di kawasan timur Indonesia. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar, saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku masyarakat Kota Palopo yang ke-20 tahun di bawah pimpinan Pak Wali Kota, Opu, dan seluruh aparat. Insya Allah Kota Palopo menjadi kota termaju di sentral Sulawesi, dan insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota, masyarakat Kota Palopo makin sejahtera. Peduli Salamaki, Kures Sumanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Asikin, Bupati Bantaeng, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng mengucapkan selamat hari jadi Kota Palopo. Di usianya yang ke-20 tahun, kita tentu semua berharap bahwa Palopo senantiasa tumbuh tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi kita meyakini akan menjadi dan berkembang sebagai pusat perekonomian di tanah luhur. Salamaki, Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Muhammad Mulyadi, peneliti ahli utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Merupakan kebanggaan saya pernah menjadi bagian dari pemerintah Kota Palopo sebagai Lurah Tempotika, Kecamatan Warak, Kota Palopo. Ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Kota Palopo. Semoga Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Muhadam Labolo mengucapkan Dirgahayu Kota Palopo yang ke-20. Semoga dengan usianya yang semakin matang, Palopo menjadi tangguh. Dengan ketangguhan itu mampu mendorong ekonomi terus tumbuh guna meneteskan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Palopo menuju kota pelayanan dan jasa terkemuka di kawasan Indonesia Timur. Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, saya mengucapkan selamat memperingati hari jadi yang ke-20 Kota Palopo. Teriring doa dan harapan, semoga dengan majunya pendidikan dan kebudayaan di Kota Palopo, maka insya Allah tema yang diusung pada peringatan hari jadi yang ke-20 tahun ini akan menjadi kenyataan. Salam hangat dari Kota Pelajar Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kampus Peradaban UIN Alauddin Makassar, saya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Palopo yang ke-19. Usia 19 adalah usia yang sangat belia dan produktif. Semoga pemerintah dan masyarakat Kota Palopo dapat bersinergi melahirkan energi untuk kesuksesan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. M. Iqbal Suhaib SEMT. Yang kami hormati Wali Kota Palopo, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Juda Samir MH, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo, Ibu Dr. Haja Utiasari Judas MKes. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Palopo, beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Luwu Raya. Yang kami hormati Bupati Setana Luwu atau yang mewakili. Yang kami hormati para Forkopimda Kota Palopo dan Setana Luwu. Yang kami hormati Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu ke-40. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palopo dan Setana Luwu. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD se-Kota Palopo. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh wanita se-Kota Palopo, serta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu 2 Juli tahun 2022, akan berlangsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-20 Kota Palopo dimulai. Mengawali acara, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Husairi Muhammad Amin SUD MH. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-20 Kota Palopo oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo selaku pimpinan rapat paripurna kepada Ibu Dr. Haja Nurhaini Eskep MKes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Bapak Dr. Muhammad Iqbal Suhaib ST.MT. Yang kita muliakan, Yang Mulia Sri Paduka Datulu ke-40. Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo. Yang kami hormati para bupati yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten, Kota, se-Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Yang kami hormati Wakil Ketua dan rekan anggota Dewan yang terhormat. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Tanah Luwu. Yang kami hormati Sekretaris Daerah
para staf ahli, para asisten, dan kepala perangkat daerah Kota Palopo. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal se-Kota Palopo, yang kami hormati pimpinan BUMN se-Kota Palopo, yang kami hormati Ketua Partai Politik se-Kota Palopo, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Palopo, yang kami hormati Ketua Organisasi Wanita se-Kota Palopo, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi se-Kota Palopo, yang kami hormati para kabak, para camat, para lurah se-Kota Palopo, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat se-Kota Palopo, rekan-rekan insan pers dan tamu undangan yang kami hormati pula. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari yang berbahagia ini kami dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-20 Kota Palopo. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari ke-20 Kota Palopo pada hari ini, Sabtu 2 Juli 2022, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo menghaturkan terima kasih yang tulus serta penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaan kita semua memenuhi undangan hadir pada paripurna hari ini. Selamat datang di keramahan Kota Palopo. Tamaki mai Palopo, upateki riwao apolengeta, rio renu temak gangka. Yang artinya, selamat datang di Kota Palopo, kehadiranmu dijunjung tinggi, lahirkan sukacita dan gembira yang mendalam. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Sungguh tak terasa Kota Palopo sebagai kota otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan telah memasuki usia yang ke-20. Jika dilihat dari sejarah kelahirannya, Palopo sebagai pusat pemerintahan telah ada jauh sebelumnya. Adalah sebuah kota yang dibangun dengan semangat peradaban baru dan semangat rekonsiliasi. Maka pada hari ini kita patut bersyukur menjadikan Hari Jadi Kota Palopo ini sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pada hari yang berbahagia ini, ucapan selamat Hari Jadi Kota Palopo, Kuru Sumangeta, napada poleki paraja nato pada sialongi longian. Yang artinya, semoga diberkahi semangat kita menjadi kekuatan lahir batin agar kita meraih kejayaan Kota Palopo di masa mendatang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Dalam rentang waktu beberapa tahun ke belakang, kita telah dihadapkan pada ujian pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak yang sangat luas di masyarakat. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakkemungkinan serta membangun normalitas baru. Pembangunan yang terjadi di Kota Palopo dengan penguatan yang signifikan dalam berbagai sektor, kesadaran
partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat, kuat dalam pengembangan SDM yang berkualitas, dengan karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengapresiasi hal-hal yang baru sebagai pondasi yang kuat untuk membangun Kota Palopo yang lebih tangguh dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Kita telah membuktikan bersama bahwa dengan semangat yang tangguh, kita dapat mengatasi itu semua. Kembalinya roda aktivitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, serta bidang lainnya yang terus mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Segala bentuk pencapaian kita rasakan saat ini patutlah kita banggakan dan syukuri dengan terus-menerus meningkatkan rasa cinta dan kepedulian kita terhadap Kota Palopo. Pencapaian pembangunan yang diraih Kota Palopo tentunya tidak lepas dari peran seluruh stakeholder, baik itu pemerintah kota, legislatif, dukungan forum komunikasi pimpinan daerah, dan seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi dan sinergitas dari kontribusi tinggi yang telah dibangun merupakan modal dasar dalam menjawab tantangan dan permasalahan-permasalahan yang ada. Peringatan Hari Jadi ke-20 Kota Palopo ini mengangkat tema Palopo Tangguh, Ekonomi Tumbuh. Dengan mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai ekonomi Kota Palopo yang tercinta ini tumbuh lebih baik lagi. Semangat tangguh dan pantang menyerah yang sejalan dengan semboyang leluhur kita. Todopuli Temalara, yang artinya sekali janji diteguhkan, tak akan berpantang mundur. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Selanjutnya pembacaan sejarah singkat Kota Palopo oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo. Kepada Bapak Irfan ST kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. M. Iqbal Swaib SEMT. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir dalam acara ini. Yang kami hormati dan cintai Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Palopo. Yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai, Yang Mulia Datulu Andi Maradang Makulau Opu Daimbau. Yang saya banggakan dan saya cintai, Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang terhormat. Yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Negeri Kota Palopo. Yang kami hormati, Dandim 1403 Saweri Gading. Yang kami hormati, Kapolres Kota Palopo. Yang kami hormati, para bupati dan wakil bupati yang sempat hadir pada hari ini. Yang terhormat, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota sesulsel yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati dan
Cintai, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo. Yang saya banggakan, Ketua dan segenap pengurus IKA DPRD Kota Palopo, dan tak lupa pula hormat yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada para pejuang pembentukan Kota Palopo, beserta seluruh tamu undangan yang sempat hadir di hari berbahagia ini. Izinkan saya membacakan riwayat singkat sejarah terbentuknya Kota Palopo. Sejarah terbentuknya Kota Palopo. Kota Palopo pada awalnya adalah kota administratif Palopo yang disebut Kotip, sebagai ibu kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1986. Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan reformasi, maka melalui Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 129 tahun 2000, memberi peluang bagi kita, kota administratif di seluruh Indonesia, dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status kota administratif Palopo menjadi Kota Palopo dilandasi dengan semangat otonomi daerah yang menginginkan peningkatan status kala itu. Hal ini ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan administrasi seperti 1. Surat Bupati Luwu nomor 135 /9/Tapem tanggal 9 Januari 2001 tentang usul peningkatan status Kota Palopo menjadi Kota Palopo. 2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu nomor 55 tahun 2000 tanggal 7 September tahun 2000 tentang persetujuan pemekaran peningkatan status Kota Palopo menjadi kota otonomi. Ketiga, Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nomor 135/922/Otoda tanggal 30 Maret 2001 tentang usul pembentukan Kota Palopo menjadi Kota Palopo. Keempat, Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nomor 41/3/2001 tanggal 29 Maret tahun 2001 tentang persetujuan pembentukan Kota Palopo menjadi Kota Palopo. Hasil seminar Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo. Selanjutnya, surat dan dukungan organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi profesi. Selain itu dibarengi oleh aksi bersama LSM se-Kabupaten Luwu yang kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota Palopo. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri setelah memeriksa kelengkapan administrasi serta mengkaji potensi dan kondisi wilayah yang didukung oleh letak geografis pada jalur Trans Sulawesi, maka Kota Palopo yang memenuhi syarat untuk kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom. Tanggal 2 Juli 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo. Dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom dengan bentuk model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari wilayah induknya yaitu Kabupaten Luwu. Periode 2003 sampai 2008 yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku wali kota pertama yaitu Bapak Demikian sejarah singkat terbentuknya Kota Palopo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan Wali Kota Palopo kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Judas Amir MH. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Iqbal Sama Suhaib, SE, MPD, MP. Satu kaligus juga beliau adalah kebanggaan kita orang Luwu. Karena beliau adalah putra dari seorang yang pernah memberikan kebaikan kepada masyarakat Tanah Luwu. Pada waktu itu beliau pernah jadi bupati di Tanah Luwu yang berkedudukan di Palopo. Satu kaligus beliau, orang tua beliau ini sangat berjasa terkait dengan memindahkan warga Kampung Lansa ke Temelebak. Baru dia bangun masjid di situ. Ya. Baru dia bangun masjid di situ. Ya. Mungkin sakit kepalanya dengar orang selalu teriak di dalam. Di situ Kampung Lansa dulu. Sehingga ada idenya begitu. Dan saya kira patut kita dengan telah dilakukan almarhum. Yang sama-sama kita banggakan Ibu Ketua DPRD Kota Palopo bersama dengan teman para anggota dewan yang saya banggakan, Bapak Wakil Wali Kota, Datu kita yang kita sama-sama cintai, kita banggakan, teman-teman para Forkopimda. Pada saat ini hadir Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak Ketua DPRD, Ketua Pengadilan. Semuanya anggota DPR Provinsi kita, dalam hal ini Pak Rahmat Kasim, Bapak Kepala Bank Sulselbar, yang juga putra Luwu, Bapak Rektor Yayen, Al-Mukarram Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Bapak Sulaiman, ya. Ya. Semua yang hadir, yang barangkali kalau ini saya mau sebut satu persatu, bisa kita belum selesai acara sudah salat duhur mi orang. Ya, dan kita berharap selesai ini sebelum duhur. Ya. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua yang hadir untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan ridhanya kita dapat hadir bersama mengikuti acara peringatan Hari Jadi Kota Palopo ke-20. Salam dan selawat
semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para sahabat, keluarga dan umat hingga akhir zaman. Momentum Hari Jadi Kota Palopo kali ini diperingati pada saat berbagai belahan dunia, termasuk tanah air kita, tidak terkecuali Kota Palopo, berupaya bangkit dan pulih dari dampak multisektor pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari untuk tidak putusnya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar senantiasa dilindungi dan diberi keselamatan, kekuatan serta kesabaran dalam ikhtiar bersama. Bapak Gubernur yang kami banggakan, hadirin undangan yang saya hormati. Jika pada peringatan ulang tahun ke-19 lalu tema yang kita usung adalah bersama kita tangguh, maka pilihan tema pada momentum peringatan HUT ke-20 ini adalah Palopo Tangguh, Ekonomi Tumbuh. Tema dipilih dengan kesadaran bahwa dengan ketangguhan yang telah kita bangun, pertahankan dan tingkatkan bersama, maka ekonomi daerah tumbuh. Hal ini sebagai bentuk konsistensi terhadap visi Kota Palopo, yakni maju, inovatif, dan berkelanjutan. Kebersamaan memiliki makna bahwa Kota Palopo dibangun dan dikembangkan dalam ikatan yang didasari oleh nilai kekeluargaan, persaudaraan, lebih dari sekadar kerjasama atau hubungan profesional, tetapi memiliki visi kepedulian, kerendahan hati, dan mendahulukan kepentingan bersama. Saya berharap tema ini menjadi semangat dan menguatkan tekad seluruh jajaran pemerintah Kota Palopo, masyarakat dan stakeholder lainnya untuk tetap bahu-membahu membangun daerah sebagai bagian gerak pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 2019-2020 adalah 2 tahun terberat bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di tengah masyarakat melemah, bergelak lambang, bahkan stagnan. Pembatasan aktivitas publik dalam berbagai skala menyebabkan roda perputaran ekonomi lamban, bahkan di beberapa daerah berkonstruksi negatif. Pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencaharian adalah dinamika di tengah masyarakat. Pendekatan dalam pelayanan publik harus beradaptasi. Pembatasan interaksi personal, adaptasi dengan pola baru yang demikian kita menyebutnya sebagai new normal. Dalam situasi sedemikian, masalah paling krusial adalah bagaimana berjuang dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Hadirin undangan yang saya hormati, kita bersyukur karena melalui upaya bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, sehingga di tahun 2020 yang dapat dinilai sebagai puncak dampak pandemi COVID-19, kota berdimensi religi ini masih tetap tangguh, tetap produktif, bahkan tetap kompetitif di masa sulit ini. Ini diindikasikan antara lain laju pertumbuhan ekonomi tercatat pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi 2 kota lainnya di Sulsel, ini kita tidak membandingkan sekadar apa, ini sekadar ilmu saja Bapak Ibu sekalian. Tercatat pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi 2 kota lainnya di Sulsel, yakni Kota Makassar kurang dari 1,27% dan Kota Parepare 0,08%. Sementara angka laju pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tetap mampu tumbuh positif di
0,45%. Angka ini bahkan lebih baik dari angka laju pertumbuhan ekonomi provinsi, mohon maaf Pak Gubernur, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 kurang 0,70% dan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan saya ulangi 2020 dan laju pertumbuhan ekonomi nasional kurang 2,7%. Bahkan hingga akhir tahun 2021 saat scaring efek pandemik COVID-19 masih terasa terutama pada aspek ekonomi, Kota Palopo tetap mampu memberikan nilai share PDRB sebesar 1,60%. Selanjutnya LPE Kota Palopo tahun 2021 naik dari 0,45% tahun 2020 menjadi 5,41%. Kondisi ini jauh lebih baik dari angka LPE Makassar tahun yang sama, yakni 4,47%. Dan Parepare pada angka 4,41%. LPE Palopo juga masih tinggi dari angka LPE Provinsi 4,65% dan nasional 3,69%. Alhamdulillah dalam kondisi sulit Palopo masih tangguh dan ekonomi tetap tumbuh. Bapak Gubernur yang kami banggakan, hadirin undangan yang saya hormati. Momentum hari ulang tahun Palopo ini menandai usia dekade Kota Palopo. Bagi kami selaku wali kota ini adalah tahun keempat, periode kedua dan atau tahun yang ke-9 semenjak menjabat wali kota Palopo. Dengan berbagai upaya melalui penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, banyak capaian yang diperoleh. Selain yang telah saya sebutkan di antaranya, yaitu 1. Penurunan persentase angka pengangguran terbuka tahun 2021 sebesar 8,83%. Angka ini turun dari 9,3% pada tahun 2013. Persentase penduduk miskin Kota Palopo tahun 2013 sebesar 9,57%. Angka ini berhasil kita tekan menjadi 8,14%. Pada tahun 2021, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan, yakni 8,78% dan nasional sebesar 9,73% pada tahun yang sama. Angka indeks pembangunan manusia Kota Palopo tahun 2019 sebesar 77,98%, meningkat menjadi 78,3%, 3 poin bukan persen. Saya ulangi, angka indeks pembangunan manusia Kota Palopo tahun 2019 sebesar 77,9 poin, meningkat menjadi 78,3 poin pada tahun 2021. Bidang infrastruktur, persentase jalan berkondisi baik tahun 2021 pada angka 81,96%. Panjang jalan yang sudah beraspal tahun 2013 adalah 273,13 km dan meningkat menjadi 331,93 km pada tahun 2021. Persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2021 sebesar 96,16%. Kawasan kumuh Kota Palopo tahun 2021 sisa 1,09 hektar dari 89
89,33 hektar. Pada sektor kesehatan, angka usia harapan hidup mengalami peningkatan dari 70,9 tahun pada tahun 2019 ya, menjadi 70,92% tahun pada tahun 2021. Saya mau kasih Nana lagi angka harapan hidup ini. Sejalan dengan ya, maaf pribadi saya ini. Kota Palopo sebagai kota jasa, maka pemerintah Kota Palopo saat ini sedang melaksanakan pembangunan multi-years seperti sirkuit Ratona Motorsport, pusat kuliner dan oleh-oleh Palopo atau dikenal sebagai Menara Payung, revitalisasi kawasan Islamic Center Kota Palopo, dan pembangunan kantor DPRD Kota Palopo. Perkembangan Kota Palopo ini bukan hanya bergerak atau digerakkan oleh sektor pemerintah, namun juga oleh sektor swasta, seperti sektor pendidikan tinggi, properti, perbankan, dan jasa keuangan lainnya. Perdagangan dengan gudang dan toko, ikonik, hotel dan rumah makan, tempat olahraga dan rekreasi keluarga, rumah sakit, apotek, startup dengan ciri kaum milenial dan digital modelnya. Kota Palopo telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di utara Sulawesi Selatan, menjadi transito barang dan jasa. Selain itu sebagai pusat pelayanan, dengan porsi layanan lebih besar kepada kabupaten tetangga dalam provinsi hingga lintas provinsi. Bahkan saat ini kami tengah mewacanakan dan mendorong Kota Palopo sebagai kota kunjungan. Sekaligus hari ini Bapak, saya umumkan bahwa kita di sini Palopo berdasarkan upaya kami, seluruh fasilitas kesehatan di kota ini sudah ada rest areanya, maka Kota Palopo kami beri gelar yaitu kota tujuan kota Palopo, kota wisata kesehatan. Jadi orang datang di rumah sakit satu kaligus merasa pergi rekreasi. Nah itu. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang tidak lama juga saya akan meresmikan Palopo sebagai kota 1000 taman. Kami sadar bahwa demi kesinambungan pembangunan di Kota Palopo sangat diperlukan dukungan segenap pihak dan seluruh masyarakat Kota Palopo serta perhatian pemerintah Sulawesi Selatan. Saya yakini bahwa capaian yang diperoleh Kota Palopo hingga saat ini adalah buah dari semangat kerja dan keseriusan kita dalam mengemban tugas dan tanggung jawab selaku aparatur pada jajaran pemerintah Kota Palopo beserta sinergitas dengan stakeholder dan masyarakat Kota Palopo. Oleh karena itu, pada momentum yang baik ini, atas nama pemerintah Kota Palopo, saya sampaikan ucapan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberi sumbangsi dan dedikasinya dalam memajukan Kota Palopo. Semoga Allah SWT bersama kita. Saya kira kalau saya menyebut begini bukan paling sebenarnya adalah teman-teman dari Forkopimda. Yaitu Forkopimda saya baca. Yang jelas bahwa keberadaan Forkopimda dan toko, terima kasih Paduka Datu, semuanya saya menyampaikan terima kasih saya. Karena tidak bisa biar Datu tidak pernah datang berdiri di situ kalau kita pidato. Marwahnya Datu ada di situ. Jadi
saya kira marwah supaya lebih terkesan bahwa insya Allah keberadaan Palopo, Tanah Luwu pada umumnya itu akan lebih baik ke depan. Berkat kita semua mengingat junjungan kita almarhum Andi Jema. Andi Jema ini salah satu amanahnya kepada kita semua adalah jaga warisan dan jaga negaramu. Karena terakhir dia pemimpin negara. Ya, itu. Dan saya kira tidak terlalu banyak di Republik ini ada begitu. Ya. Selanjutnya kepada Bapak yang mewakili Bapak Gubernur, dan kami juga barangkali nikmat sedikit kalau kita ingat jasa-jasa Bapak Dr. Andes Haji Samad Swaib yang telah membersihkan maksiat yang ada di kampung Lansa dulu. Kita bacakan Al-Fatihah, sekiranya beliau diterima, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengajak Bapak semua untuk kita membaca Al-Fatihah, masing-masing membaca Al-Fatihah dan diperuntukkan pahalanya untuk Bapak Dr. Andes Haji Samad Swaib, mantan Bupati Luwu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. M. Iqbal Suhaib SEMT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Bupati. Terima kasih kepada semua yang hadir atas doa yang diberikan kepada orang tua kami. Semoga kita semua mendapat amal pahala atas doa yang kita berikan. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan permohonan maaf Bapak Gubernur Sulawesi Selatan karena beliau saat ini sementara menunaikan ibadah haji dan semoga saja beliau mendapat haji yang mabrur, insya Allah. Dan kepada kita semua juga nantinya diberikan kesempatan untuk juga bisa menunaikan ibadah haji lebih cepat, lebih bagus tentu saja. Perkenankanlah kami membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan pada acara peringatan Hari Jadi Kota Palopo yang ke-20 pada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita hormati semua, Bapak Wali Kota Kota Palopo dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Kota Palopo dan Ketua Tim Penggerak, Wakil Ketua Tim Penggerak Kota PKK Kota Palopo, orang tua kami dan orang tua kita semua, Sri Paduka Datu Luwu yang ke-40, Yang Mulia Andi Marada Makolau Opu Dengbau. Ini bukan basa-basi ini, memang orang tua saya.
orang tua kami ini, beliau dan kami di luar acara-acara resmi sering sama-sama juga. Insya Allah beliau tetap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga senantiasa diberikan kesehatan dalam menjadi panutan bagi kita semua, seluruh warga Palopo dan warga Lu secara keseluruhan. Insya Allah. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Palopo, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Palopo yang saat ini dalam suasana sidang paripurna DPRD Kota Palopo. Yang saya hormati jajaran Forkopimda, ada dari Dandim, Palopo, Kapolres Palopo, Kajari Palopo, Ketua Pengadilan Negeri Palopo. Begitu pula yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Tanah Luwu. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, seluruh OPD lingkup Kota Palopo. Ya, ada juga saya lihat OPD-nya ini gagah-gagah dengan PDU kekinya. Ini satu. Saya tadi pikir siapa, ternyata gagah kesual ini. Sama gagahnya dengan camat dan lurah yang pakaian putih saya lihat di atas. Para pimpinan perbankan, di sini juga ada Direktur Sulselbar, saya hormati. Para pimpinan tokoh partai politik, tokoh ormas yang saya hormati, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh wanita, insan pers, dan seluruh hadirin yang saya hormati, yang mana yang tinggi tidak kami sebutkan pangkat, yang lainnya juga tidak sempat kami sebutkan nama. Innal hamdalillah wa nasta'in wa nastaghfiru na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara peringatan Hari Jadi Kota Palopo yang ke-20 tahun 2022 ini. Salawat dan taslim juga kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Kami atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan selamat Hari Jadi Kota Palopo yang ke-20. Semoga peringatan Hari Jadi ini dapat menjadi momentum bagi jajaran pemerintah daerah dan warga masyarakat Kota Palopo untuk lebih tangguh dalam mengawal penguatan ekonomi sebagaimana tema yang diusung. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berhadiah, alhamdulillah tahun ini berkat sinergitas dalam menjalankan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel yang dibangun bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Sulawesi Selatan alhamdulillah kemarin mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena tahun lalu pemerintah Sulawesi Selatan itu wajar dengan pengecualian. Dari kita bersyukur pemerintah Sulawesi Selatan melalui BPK RI tahun ini wajar tanpa pengecualian. Kiranya capaian ini akan memacu semangat kita semua, termasuk jajaran pemerintah Kota Palopo, untuk terus bekerja lebih baik, serta ini menjadi langkah membangun kepercayaan dari masyarakat dan bukti upaya pemulihan ekonomi untuk kebangkitan Sulawesi Selatan yang jauh lebih baik. Kita berharap momentum pemulihan ekonomi dan kesehatan ini bisa terus terjaga sehingga mobilitas semakin bagus dan pemulihan ekonomi 2022 bisa berlanjut seperti harapan kita semua. Pak Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati, Kota Palopo merupakan salah satu daerah di Tanah Luwu ini yang memegang peran yang cukup strategis, khususnya dalam hal perniagaan, jasa, sebagai kota transit dan kota pendidikan. Potensi wilayah ini harus dapat dimanfaatkan melalui penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang baik. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pemerintah provinsi tetap melanjutkan komitmen melalui bantuan keuangan pembangunan infrastruktur,
untuk mengungkit perekonomian daerah sebagai wujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Aksesibilitas jalan dengan laju harian rata-rata tinggi untuk memudahkan akses perekonomian dan distribusi barang dan jasa, apalagi semua sistem pergerakan barang dan jasa dalam wilayah Luwu Raya muaranya ada di Palopo. Transit, jasa hotel dan pendidikan juga semuanya di Kota Palopo, sehingga hal ini memberikan multiplier efek yang sangat tinggi bagi Kota Palopo. Sebagai salah satu epicentrum utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, Kota Palopo terus menunjukkan kinerja yang baik. Ya, kita lihat tadi seperti yang apa disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, Kota Palopo terus menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Pada tahun 2021, tingkat pertumbuhan ekonomi Palopo sebesar 5,41, ini di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang hanya 4,65. Artinya secara rata-rata Kota Palopo sangat bagus, dan itu Kota Palopo dengan jumlah penduduk miskinnya juga jauh lebih bagus penurunannya dibanding Sulawesi Selatan secara umum. Ya, di mana orang miskin di Sulawesi Selatan itu sekitar 8,78%, sedangkan Kota Palopo itu hanya 8,1%. Salah satu indikator penting pula untuk mengukur kinerja pemerintah adalah melihat keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dalam bentuk Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2021, IPM Kota Palopo sebesar 78,38%. Ini nomor 2 setelah Kota Makassar. Dan IPM Kota Palopo ini berada di atas IPM Sulawesi Selatan yang hanya 72,24. Semoga saja tahun 2022 ini nanti pencapaian target-target akan semakin baik. Kita tahu saja dari segi indeks pendidikannya juga di atas Sulawesi Selatan. School enrollment, ya. School enrollment ini untuk Kota Palopo ini 10,9 tahun. Sebenarnya ini masih bisa ditingkatkan, Pak Wali Kota, apalagi di tahun-tahun terakhir ini Pak Wali Kota, ini bisa dipacu mengingat school enrollment expectation-nya Kota Palopo itu termasuk sangat tinggi, sekitar 15 tahun lebih. Artinya harapan lama sekolahnya, cuman harapan lama sekolahnya itu sampai D3, tetapi rata-rata lama sekolahnya, school enrollment-nya masih sekitar 11 tahun atau 10,9 tahun. Ya, artinya ini masih bisa dipacu lagi ya. Begitu pula dari segi angka income per kapita seperti yang disampaikan tadi Pak Wali Kota, income per kapita Kota Palopo ini cukup tinggi, di mana sebelumnya pada tahun 2020 itu hanya sekitar 42,6 menjadi 46,52 pada tahun 2021, dari kurang lebih hampir 4 juta kenaikannya dalam 1 tahun. Dan kita tahu Kota Palopo yang paling cepat berakselerasi recover ekonomi setelah masa pandemi COVID. Kita waktu berbangga tuh. Memang kepemimpinan Bapak Bupati beserta seluruh jajaran di Kota Palopo ini kita apresiasi atas keberhasilan melewati pandemi COVID ini. Sudah sesuai kayaknya dengan temanya ini Pak Wali Kota. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Artinya kalau cuma COVID bisa lewat lah. Oleh itu kami berharap pemerintah Kota Palopo senantiasa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menuju arah yang lebih baik dalam menciptakan kesejahteraan yang sehat, pembangunan tetap terukur dan berkeadilan dalam sistem pemerintahan yang berkeadilan. Upaya pemerintah Sulawesi Selatan atas sinergitas bersama legislatif, baik DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota Palopo, serta dengan pemerintah Kota Palopo. Oleh itu, pada kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih atas kontribusi semua pihak. Seperti kita ketahui, Kota Palopo ini di tahun 2021 banyak sekali penghargaan-penghargaannya, prestasi-prestasinya Kota Palopo. Baik dia pernah tingkat nasional, terutama yang paling banyak itu di bidang KB, BKKBN. Ya. Baik dia sebagai
kabupaten kota yang paling cepat pendataan BKKBN-nya, itu penghargaan tingkat nasional. Ada juga penghargaan tingkat nasional dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yaitu yang disebut Anugerah Parahi TK Praya, juga penghargaan di Kota Palopo. Kota Palopo juga mendapat penghargaan nasional sebagai kota layak anak. Ini kita wajib berapresiasi, ya. Dalam bidang kesehatan juga Kota Palopo itu mendapat penghargaan sebagai kota swasti swaba wistara. Ini dari Menteri Kesehatan. Ini kita patut apresiasi. Juga penghargaan dari Menteri Kesehatan dalam bidang sanitasi total berkelanjutan pemerintahnya. Nah, ini mungkin yang seperti Pak Bupati tadi, Pak Wali Kota tadi menjelaskan pada waktu pertemuan informal. Nah, banyak sekali penghargaan-penghargaan, termasuk kategori untuk 100 desa wisata. Juga Kota Palopo mendapat penghargaan dari Menteri Ekonomi dan Kreatif. Juga, nah ini yang dari Gubernur juga mendapat peringkat pertama di Sulawesi Selatan untuk capaian akseptor, ya, yang tertinggi, target tertinggi dari BKKBN Sulawesi Selatan. Kita wajib menangkap, ya. Juga dari pemerintah Sulawesi Selatan memberikan penghargaan atas sebagai badan publik cukup informatif dalam implementasi Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Artinya pemerintah Kota Palopo ini terbuka dalam informasi publik, tidak menyembunyikan dan transparan, dan semua apa yang dikerjakannya bisa dipertanggungjawabkannya, ya. Untuk itu kita wajib berbangga. Berbagai macam penghargaan tersebut tentu saja menjadi kebanggaan kita semua, menjadi kebanggaan warga, masyarakat, dan seluruh Kota Palopo. Selanjutnya, Pak Wali Kota dan hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami kembali memberikan apresiasi atas pencapaian penghargaan yang diraih Kota Palopo sebagai peringkat kedua penyaluran tercepat dana alokasi khusus untuk DAK. DAK fisik tingkat kabupaten kota. Ini dari Kementerian RI, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini karena kita lihat Ibu Menteri Ibu Sri Mulyani sering berkata sambutannya agak keras kepada semua kepala-kepala daerah atas lambatnya pencapaian penyaluran DAK ini. Dan alhamdulillah Kota Palopo mendapat peringkat kedua untuk ini. Kita wajib berbangga. Semoga dengan bertambahnya usia Kota Palopo menjadi kota yang berdaya saing tinggi dan memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kota Palopo yang semakin maju, berkeadilan, dan sejahtera. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga di usia ke-20 tahun ini Kota Palopo lebih maju dan lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Kota Palopo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala upaya dan usaha kita dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan di Kota Palopo dan Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap tertanda Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Selanjutnya lagu Mars dan Himne Kota Palopo.
Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Sirajuddin MA. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Karena berkat curahan Rahman dan Rahim-Mu, pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Juli 2022, kami segenap tengah mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Palopo dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palopo yang ke-20 tahun 2022. Dalam suasana tertib dan bertabur hikmah. Oleh karena itu ya Allah, berkahilah acara kami ini, mulai dari awal hingga akhir, agar kami termasuk di antara golongan hamba-hamba-Mu yang beruntung, dan tetap selalu dalam dirah-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, ya Allah, semoga di usia ke-20 tahun Kota Palopo tercinta ini senantiasa tetap eksis dan tetap berkarya bertabur prestasi untuk pembangunan dan kemajuan yang dilandasi dengan semangat toleransi. Engkau ciptakan kami beraneka ragam, baik suku, ras, dan agama. Untuk itu ya Allah, tanamkan semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh komponen bangsa kami. Tanamkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, saling menghargai dan menghormati dalam posisi dan peran kami masing-masing. Untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam rangka membangun bangsa dan negara kami, khususnya Kota Palopo ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin, kedewasaan dalam berpikir, untuk dapat memberikan kontribusi pembangunan di berbagai bidang, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual. Sehingga di usianya ke-20 ini Kota Palopo lebih berkembang dan maju, dan kemajuan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat Kota Palopo pada khususnya, dan Luraya serta Sulawesi Selatan pada umumnya. Jadikanlah hari jadi Kota Palopo yang ke-20 ini sebagai momentum untuk membangun dan memajukan masyarakat Palopo yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran, sejahtera dan bermartabat, sehingga terwujudlah Kota Palopo menjadi daerah yang aman, tenteram dan penuh berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah Tuhan yang Maha Mulia, kami sadar sepenuhnya ya Allah bahwa kami ini adalah hamba-Mu yang dhaif, lemah dan tak berdaya. Namun di hadapan kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang berat tetapi sungguh mulia. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar kiranya Engkau selalu memberikan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kami, dengan memperlihatkan yang benar itu adalah benar,
dan kuatkan hati kami untuk melaksanakannya. Dan perlihatkan pula kepada kami yang batil itu adalah batil, dan kuatkan hati kami untuk menghindarinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunan dan maghfirah-Mu adalah impian dan harapan kami semua. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah dan pengabdian kami, serta kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-20 Kota Palopo oleh Ketua DPRD Kota Palopo. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati. Dengan selesainya seluruh rangkaian agenda rapat paripurna hari ini, perkenankanlah kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan seluruh hadirin atas kesediaannya mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Jadi yang ke-20 Kota Palopo, sekaligus permohonan maaf yang tulus manakala terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita saksikan penyerahan bantuan pembangunan tapal batas Kota Palopo dengan Kabupaten Luwu kepada pemerintah Kota Palopo dari Bank Sulselbar yang akan diserahkan langsung oleh pimpinan Bank Sulselbar Sulawesi Selatan
kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, mohon berkenan untuk maju ke depan. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili Wali Kota Palopo dan pimpinan Bank Sulselbar Sulawesi Selatan. Mohon berkenan untuk tetap di tempat, Bapak Wali Kota Palopo dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita saksikan penyerahan piagam penghargaan Lomba Kantor Kecamatan Bersih, Hijau, dan Sehat. Untuk juara 3 dengan nilai 169 diraih oleh Kecamatan Mungkajang. Kami persilahkan kepada perwakilan untuk maju ke depan. Selanjutnya untuk juara 2 jatuh kepada Kecamatan Bara. Selanjutnya, juara pertama dengan skor 188 diraih oleh Kecamatan Wara Timur. Ini kami kasih penghargaan ini camat karena dia mengimplementasikan instruksi wali kota. Apa instruksi wali kota yang dinilai ini? Informasi dari camat dari waktu ke waktu dia berada di mana. Berapa kali satu hari kasih himbauan kepada masyarakat. Ya, malam, siang, pagi, dan seterusnya. Itu kita pantau terus dan ada aplikasinya. Jadi inilah camat yang terbanyak mendatangi masjid, mendatangi gereja untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk dari pimpinan pemerintahan. Kalau saya bilang pimpinan pemerintahan itu tentu sudah masuk Forkopimda. Ya. Saya kira begitu, supaya kita tahu penghargaan apa ini. Ya, itu penghargaan itu.
Selanjutnya pemberian piagam penghargaan sebagai petugas kebersihan teladan. Kepada yang saya sebutkan namanya dimohon untuk maju ke depan. Untuk yang pertama atas nama Siraje. Selanjutnya atas nama M. Sahir. Selanjutnya atas nama Sarifuddin. Selanjutnya atas nama Kaslan. Selanjutnya atas nama Jahar. Selanjutnya atas nama Abner. Dan yang terakhir atas nama Wati. Baik, selanjutnya kita saksikan penyerahan piagam penghargaan atas keaktifan selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah oleh Wali Kota Palopo. Untuk yang pertama, memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Saudara Dr. Andes Ruslan MSI atas keaktifan memberikan himbauan dan edukasi pemerintah di wilayah Kecamatan Wara Timur selama bulan suci Ramadan. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Saudari Andi Sumriani Syahrir, SSOS, atas keaktifan memberikan himbauan dan edukasi pemerintah di wilayah Kelurahan Tomarundung selama bulan suci Ramadan. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Saudari Eva Yani SE, atas keaktifan sholat subuh berjamaah dan memberikan himbauan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Salotelue selama bulan suci Ramadan. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Saudara Sunil Wisnong SP atas keaktifan sholat subuh berjamaah dan memberikan himbauan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Takalala selama bulan suci Ramadan. Dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Palopo
dan Pengadilan Agama Palopo tentang kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Palopo. Untuk itu kami undang ke depan Ketua Pengadilan Agama Palopo. Selanjutnya kita saksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Palopo dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Palopo tentang kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Palopo. Untuk itu kami undang ke depan Kepala Samsat Kota Palopo. Baik, dilanjutkan foto bersama. Terima kasih dan dengan hormat disilahkan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-20 Kota Palopo. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Judas Amir, Wali Kota Palopo, mengucapkan
selamat ulang tahun Kota Palopo yang ke-20. Semoga kota yang kita cintai ini semakin tangguh dan ekonominya juga terus bertumbuh sehingga membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Pada kesempatan ini juga saya meminta dukungan kita semua untuk menyukseskan persiapan Kota Palopo sebagai kota wisata kesehatan. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Nurkhaini beserta keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo mengucapkan Dirgahayu Kota Palopo ke-20 tahun. Semoga menjadi kota berkembang dan maju. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai buat kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Saya Agus Rianto selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palopo mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Palopo yang ke-20 tahun 2022. Semoga Kota Palopo semakin maju dan berkembang, perekonomian semakin membaik, aman dan damai, serta masyarakat semakin sejahtera. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ismail SH.MH, Ketua Pengadilan Negeri Palopo mengucapkan selamat ulang tahun Kota Palopo ke-20 tahun. Semoga Palopo semakin berkembang sebagai kota jasa dan kedepannya masyarakatnya semakin sejahtera. Dan semoga Kota Palopo tetap menjadi kota idaman bagi kita semua. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Muhammad Yusuf Usman, Kapolres Palopo, mengucapkan selamat hari jadi Kota Palopo yang ke-20 tahun. Tetaplah menjadi kota idaman dan mari jadikan Kota Palopo sebagai kota yang tangguh dalam bidang ekonomi, budaya, kesehatan, dan religi. Dan yang paling penting adalah sinergitas kita dalam menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif. Jaya selalu Kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Atas nama Kodim 1403 Palopo, saya Letnan Kolonel Infantri Apredi Nijo, SM MIP, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 Kota Palopo. Semoga Palopo semakin berkembang sebagai kota jasa dan kedepannya masyarakatnya semakin sejahtera. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأكون للوطن الحبيب مشيدا ما أجلالا فأزيد أسرابا محتسبا بأم وأب من رجال مجال أسمو جات نزال هي هكذا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kolonel Ahmed Arif, Inspektur Utama Umum Pusat Persenjataan Armet Cimahi, yang saat ini menjabat Komandan Sektor 16 di Tarung Harum, mengucapkan Dirgahayu Kota Palopo ke-20. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Maju, maju. Bravo Kota Palopo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infantri Rizadli Syahrasi Temba mengucapkan selamat ulang tahun Kota Palopo yang ke-20. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Saya Kolonel Kavaleri Budiman Ciptadi, Kasiter Korem 061 Surya Kancana, Kodam 3 Siliwangi, mengucapkan selamat hari jadi ke-20 Kota Palopo. Teriring dengan doa dan harapan, semoga Kota Palopo menjadi kota yang semakin makmur, maju, dan modern. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Usman Iskandar, putra Luwu asal Palopo Selatan, diaspora dari benua kanguru Sydney, Australia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 untuk Kota Palopo tercinta. Semoga semakin maju kotanya dan sejahtera masyarakatnya. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diaspora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masoni Tudingan, diaspora dari Taiwan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-20 untuk Kota Palopo tercinta. Semoga semakin maju kotanya dan sejahtera masyarakatnya. Palopo tangguh, ekonomi tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.